Selamat datang di channel Komuno Anime, channel yang membahas seputar One Piece. Pada video ini, Mimin akan mereview manga One Piece terbaru, yaitu chapter 1028. Chapter ini sangat menarik karena memperlihatkan kebangkitan kekuatan Sanji yang baru. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita gas ke ceritanya. Bagian awal menunjukkan keadaan di ruang tamu Onigashima. Di sini para CP0 sedang menelpon dan ada juga Meris yang bersama dengan mereka. Kemudian ditunjukkan lokasi aula utama yang sempat menjadi jalur pendakian naga Momonosuke. Di sini CP0 yang ada di Onigashima mengatakan bahwa ada naga lain yang muncul selain Kaido, dan tentu itu adalah hasil dari buah buatan Vegapunk. Kemudian naga itu ada di pihak pasukan aliansi karena Mugiwara no Luffy menaikinya. Nah, selanjutnya di sini para CP0 yang ada di Onigashima mendapatkan perintah baru yang berasal dari atas. Nah, mungkin maksud atas di sini adalah Im Sama langsung yang sepertinya sudah punya rencana sendiri. Lalu perintah itu adalah untuk mengambil alih negeri Wano jika Kaido sampai kalah pada pertempuran ini. Nah, di sini juga sudah terlihat beberapa kapal perang yang sudah berada di perairan sekitar Wano. Kemudian CP0 yang ada di Onigashima memberikan informasi mengenai kekuatan Kaido dan pasukan aliansi. Awalnya kekuatan mereka adalah 30.000 versus 54.000 pasukan, tapi sekarang sudah berubah menjadi 12.000 versus 8.000 pasukan. CP0 yang ada di Onigashima pun cukup terkejut dengan situasi ini dan tak menyangka jika nantinya Kaido akan kalah. Nah, selanjutnya ditunjukkan sosok misterius yang bicara lewat telepon tadi. Dia terlihat seperti agen CP0 juga yang sedang berada di sebuah ruangan bersama dengan Kaku dan Stussy. Dan ternyata orang itu adalah Rob Lucci. Nah, di sini Lucci mengatakan perintah kedua, yaitu untuk menangkap Nico Robin. Nah, menarik nih, apakah Lucci benar-benar akan ke Wano dan saat ini dia sudah berada di perjalanan bersama kapal-kapal tempur tersebut? Atau mungkin Lucci malah cuma menelpon dari Marijoa? Menarik untuk dinantikan fakta itu terungkap nantinya. Lanjut ke panel berikutnya, diperlihatkan keadaan Robin yang sudah sadar. Robin pun berterima kasih kepada Brook yang sudah menjaganya selama tidak sadar. Lalu Brook terlihat malu-malu saat Robin berterima kasih padanya. Selanjutnya scene berganti ke bagian luar Onigashima. Di sini pulau yang terbang itu akan mendarat dalam 5 menit. Di bagian bawah Onigashima terlihat naga Momonosuke yang sedang panik karena dia tak bisa membuat awan api yang besar. Naga Momo terus mencoba mencengkeram langit dengan cakarnya, tapi awan api yang dihasilkan hanya berukuran kecil. Momonosuke pun jadi tambah panik ketika ingat bahwa jika pulau itu mendarat, maka akan jatuh banyak korban. Selanjutnya diperlihatkan posisi Onigashima yang sudah sangat dekat dengan ibu kota bunga. Tapi pulau yang terbang itu masih tertutup awan. Jadi sepertinya penduduk ibu kota bunga belum melihat ancaman yang sedang menuju kepada mereka. Di sisi lain, Yamato sudah berubah ke mode hybrid. Dia sedang mendaki Onigashima dan berniat untuk masuk lagi ke dalam kastil. Lalu di sini ada sedikit adegan flashback ketika Yamato bicara dengan naga Momonosuke. Yamato mengatakan bahwa dia harus segera kembali ke dalam kastil Onigashima untuk membuang bahan peledak yang ada di dalamnya. Lokasi bahan peledak itu ada di gudang senjata bawah tanah, dan sepertinya Yamato sudah tahu lokasinya. Semua itu harus dia lakukan agar bisa mengurangi jumlah korban jika pulau itu tak bisa dihentikan. Jadi karena itulah Yamato meninggalkan Momonosuke sendirian. Tapi Momonosuke sebenarnya tak mau jika dia ditinggal sendiri. Mungkin karena dia belum bisa membuat awan api yang besar dan masih membutuhkan bimbingan Yamato. Selanjutnya Yamato sudah sampai di Onigashima. Di sini kita juga bisa melihat beberapa kru laut yang tadi sudah menyelamatkan Luffy. Mereka semua sudah ada di atas Onigashima. Kemudian Yamato langsung tancap gas dan berubah ke mode full zone agar bisa berlari dengan lebih cepat. Lanjut, scene berganti ke aula utama. Di sini keadaan sudah semakin kacau. Lalu diperlihatkan pertarungan antara Sanji versus Queen. Queen menyerang Sanji dengan cakar dan juga pedangnya.
Sanji berusaha menghindari serangan pedang dari Queen dan dia juga menangkis cakar Cyborg Queen yang menurutnya sangat kuat. Ketika menyerang itu, Queen berkata, "Seriuslah dan gunakan sekarang." Ya, ternyata Queen menyuruh Sanji untuk menggunakan Red Suit yang merupakan teknologi dari Germa Double Six. Selanjutnya, Queen menyerang Sanji lagi dengan cakar cyborgnya. Sanji pun terpental, tapi dia tak mengalami luka yang serius. Chopper terlihat khawatir ketika melihat Sanji terkena serangan Queen. Nah, selanjutnya Queen masih terus saja ngoceh. Dia mengatakan bahwa ketika melawan King, Sanji menggunakan Red Suit, dan dengan baju tempur itu Sanji bisa menghilang di udara. Di sisi lain, Sanji tak menanggapi perkataan Queen. Dia terlihat masih kebingungan dengan hal aneh yang dia rasakan setelah menggunakan Red Suit sebanyak 2 kali. Queen pun jadi marah. Dia memanggil Sanji dengan nama Fishsmoke. Dan hal itu membuat Sanji jadi ikutan marah, karena tentu saja Sanji tak mau dipanggil Fishsmoke. Tapi seketika itu Queen bersiap untuk menggunakan laser Black Coffee. Serangan laser itu meluncur dengan dahsyat dan menimbulkan ledakan yang cukup besar. Namun ternyata Sanji bisa menghindar. Dia pun melompat dan bersiap menggunakan serangan Diable Jambe. Tendangan berapi Sanji pun telak mengenai perut Queen, hingga perut dinosaurus itu terlihat seperti daging bakar. Queen pun terlempar cukup jauh dan menghancurkan beberapa bebatuan. Tapi tak butuh waktu lama bagi Queen untuk bangkit, dan kemudian Queen pun berubah kembali ke mode full Zoan-nya. Nah, di sini Sanji cukup terkejut karena tendangannya terlihat tidak berguna. Di sisi lain, Queen malah memuji tendangan Sanji, dan dia pun mengatakan akan mengeluarkan sebuah kemampuan khusus. Selanjutnya, Queen mengambil kuda-kuda dengan meluruskan bagian kepala dan ekornya. Para anak buah Kaido jadi bersorak. Mereka menantikan pertunjukan kekuatan dari makhluk purba yang sangat kuat itu. Kemudian, Queen memukul batu di belakangnya menggunakan ekor sebagai tanda untuk melakukan terjangan ke depan. Kemudian, Queen berteriak, "Brachiosaurus!" Nah, ketika itu bagian kepala dan ekor Queen terlepas dan meluncur ke depan. Sementara bagian badan dan keempat kakinya tertinggal di belakang. Tentu ini merupakan suatu hal yang sangat tak wajar. Lalu terlihat Chopper, Izo, Marco, Kawamatsu, Kakehyo, dan para pimpinan Yakuza jadi terkejut hingga menunjukkan ekspresi yang kocak seperti ekspresi Enel Face. Sanji pun tak kalah terkejutnya, apalagi kepala dan ekor Queen meluncur tepat ke arahnya. Nah, karena hal itu Sanji jadi lengah dan akhirnya tertangkap oleh Queen. Queen pun melilit Sanji seperti ular. Queen mengatakan bahwa itu adalah kemampuan Brachiosaurus yang sebenarnya. Sanji tampak kesakitan saat dililit Queen, dan Queen juga mengatakan tak ada yang bisa lepas dari lilitannya. Para samurai tampak khawatir dengan keadaan Sanji, tapi mereka tak bisa melakukan apapun. Lilitan Queen semakin kuat. Dia pun mengatakan bahwa Bushosoku Haki tak akan berguna untuk melawan lilitan itu, karena tulang dan organ tubuh korbannya akan tergerus. Nah, di sini Queen masih berharap jika Sanji mau menggunakan Red Suit-nya. Bahkan Queen mengatakan bahwa dia akan melepaskan lilitan itu jika Sanji mau memakainya. Tapi Sanji tetap tak mau menuruti Queen. Selanjutnya, Queen memperlihatkan bagian tubuhnya yang ada di belakang yang ternyata bisa mengeluarkan roket. Dia pun mengatakan berkat kemampuan ilmuannya, dia bisa memanfaatkan tubuh yang diam tak berguna itu. Nah, tampaknya di sini Queen mau mengadu teknologi dengan teknologi Germa, sehingga dia ingin Sanji menggunakan Red Suit. Lalu Queen melanjutkan penjelasan mengenai roketnya, yang ketika itu dia mengatakan kata-kata roket Brachio, maka roket itu akan meluncur. Dan ternyata roket itu meluncur ketika Queen sedang memberikan penjelasan kepada Sanji. Ya, itu hal yang tak terduga oleh Queen. Roket itu pun mengenai dirinya. Selanjutnya, Queen memarahi bagian tubuhnya yang ada di belakang karena sudah menyerang dirinya. Tapi Queen melakukan kesalahan yang sama. Dia menyebut nama roket Brachio lagi, dan roket itu pun meluncur kepada dirinya lagi. Ya, setelah terkena serangan 2 kali, Queen jadi terluka. Sanji pun akhirnya lepas dari lilitannya. Tubuh Sanji di sini terlihat sangat lemas. Queen merasa jika tulang-tulang Sanji telah remuk dan Sanji juga sudah sekarat karena serangan lilitannya. Chopper pun terlihat sangat terkejut. Dengan khawatir dia berteriak menanyakan keadaan Sanji. Lalu tanpa terduga Sanji ternyata masih bisa bangkit.
walaupun dengan tulang-tulang yang sudah patah. Hal itu membuat orang-orang yang melihatnya jadi terkejut. Lalu ternyata tak hanya itu, tulang-tulang Sanji yang patah terlihat menyatu kembali. Dia pun jadi sembuh seketika. Nah, di sini Sanji jadi berpikir bahwa dia telah membangkitkan kekuatan yang sama seperti saudaranya yang lain. Tapi ketika Sanji sedang memikirkan hal itu, ternyata Queen sudah kembali ke mode hybridnya dan menyerang Sanji dari belakang menggunakan pedang. Dan hal yang sangat mengejutkan terjadi, yaitu pedang milik Queen jadi patah ketika mengenai Sanji. Nah, Sanji pun merasa bahwa dia sudah berubah menjadi monster seperti saudaranya yang lain. Lalu di sisi lain, Queen tampak sangat terkejut dengan kemampuan Sanji itu. Dan sepertinya hal itu akan membuatnya jadi marah-marah lagi. Ya, sampai di sini aja review One Piece chapter 1028 ini. Mimin dari Komuno Anime, terima kasih.